Saat ini, perlindungan konsumen menjadi topik yang semakin penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Namun, dalam realitanya, seringkali konsumen dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari produk yang tidak sesuai dengan standar hingga layanan yang merugikan. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk memahami hak-hak kita sebagai konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan hukum yang bisa kita tempuh jika terjadi pelanggaran. Mari kita simak lebih lanjut agar kita dapat menjadi konsumen yang cerdas dan waspada. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen agar mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia, persoalan hukum terkait perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK). Berikut adalah edukasi terkait perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi hukum bagi pelanggar. 1. Hak-hak konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak utama, di antaranya hak atas kenyamanan dan keselamatan. Konsumen berhak atas produk yang aman, tidak membahayakan, dan dapat diandalkan untuk digunakan. Hak memilih barang jasa. Konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan berhak atas informasi yang lengkap sebelum membeli. Hak atas informasi yang jelas. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk. Hak untuk didengar. Konsumen berhak menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi jika terjadi masalah dengan produk atau layanan yang dibeli. Hak atas ganti rugi. Konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi, baik penggantian barang, uang, atau layanan jika produk atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 2. Kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memenuhi beberapa ketentuan untuk melindungi konsumen, di antaranya memberikan informasi yang benar, menyampaikan informasi mengenai kualitas, kuantitas, komposisi, proses pengolahan, dan masa berlaku produk. Memberikan jaminan atas produk. Produk yang dijual harus sesuai dengan standar mutu dan aman digunakan oleh konsumen. Menanggapi keluhan konsumen. Pelaku usaha wajib menanggapi dan menyelesaikan keluhan atau tuntutan konsumen dengan cepat. Tidak menyesatkan atau menipu. Dilarang memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, baik dalam iklan, kemasan, maupun layanan purna jual. 3. Persoalan hukum yang sering terjadi dalam perlindungan konsumen. Penipuan dalam promosi. Sering terjadi kasus di mana promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha ternyata menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Barang palsu atau tidak aman. Produk palsu atau yang tidak memenuhi standar keselamatan sering beredar di pasar, membahayakan kesehatan dan keamanan konsumen. Ketidakjujuran. Informasi. Banyak konsumen yang dirugikan akibat informasi produk yang tidak transparan, seperti tanggal kedaluarsa yang tidak sesuai atau komposisi produk yang tidak jelas. Penolakan ganti rugi. Pelaku usaha kadang menolak memberikan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian pada produk yang telah dibeli oleh konsumen. 4. Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran. Berdasarkan UU-PK, pelanggaran terhadap hak konsumen dapat dikenai sanksi sebagai berikut. O. Sanksi administratif. Teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, atau denda administratif. Sanksi pidana. Pelanggaran serius dapat dikenai pidana, antara lain 1. Pidana penipuan atau informasi yang menyesatkan. Pasal 62 UU-PK mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang memberikan informasi yang menyesatkan terkait suatu produk, termasuk kualitas, kuantitas, penggunaan, atau keunggulan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sanksi pidana, penjara, maksimal 5 tahun, denda, maksimal ribuan miliar. 2. Pidana penjualan produk berbahaya. Pasal 62 juga mengatur sanksi pidana untuk pelaku usaha yang menjual produk yang berpotensi membahayakan keselamatan atau kesehatan konsumen tanpa pemberitahuan atau label peringatan. Sanksi pidana, penjara, maksimal 5 tahun, denda, maksimal Rp2 miliar. 3.
Pidana karena tidak memberikan ganti rugi. Pasal 19 dan Pasal 62 UU PK menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen yang dirugikan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana: penjara maksimal 2 tahun, denda maksimal 500 juta. 4. Pidana atas pemalsuan atau penggunaan barang tidak sesuai. Pasal 63 UU PK mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti memalsukan atau menggunakan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan konsumen. Sanksi pidana: penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal ribuan miliar. 5. Pidana untuk produk kedaluarsa. Pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk yang sudah melewati masa kedaluarsa atau tidak layak dikonsumsi dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan UU PPLH, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU PK. Sanksi pidana: penjara hingga 5 tahun, denda maksimal 2 miliar. 6. Pidana bagi pengiklan produk palsu atau penjual produk tanpa sertifikasi. Bagi pelaku usaha yang mengiklankan produk atau layanan tanpa memiliki izin atau sertifikasi resmi, sanksi pidana juga diatur oleh peraturan tambahan selain UU PK, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terutama untuk produk kesehatan atau obat-obatan. Sanksi pidana: penjara hingga 5 tahun, denda hingga 2 miliar. 7. Sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan informasi tentang risiko produk. Pasal 8 UU PK menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi lengkap mengenai risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan produk. Jika informasi ini disembunyikan atau tidak disampaikan dengan jelas, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana: penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal 2 miliar. 8. Pidana bagi perusahaan yang melanggar standar keamanan. Jika pelaku usaha melanggar standar keamanan produk yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjual mainan anak-anak yang tidak sesuai dengan standar keselamatan anak, pelaku dapat dikenakan pidana. Sanksi pidana: penjara hingga 5 tahun, denda hingga 2 miliar. Sanksi perdata: konsumen juga berhak menuntut ganti rugi berupa kompensasi melalui jalur perdata atas kerugian yang dialaminya. 5. Langkah konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Mengajukan keluhan ke pelaku usaha. Konsumen dapat menyampaikan keluhan langsung kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Mengadu ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Jika pelaku usaha tidak merespons, konsumen dapat mengadu ke Lembaga Perlindungan Konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Dinas Perlindungan Konsumen di wilayah setempat. Melaporkan ke kepolisian. Dalam kasus pelanggaran pidana yang serius, konsumen dapat melapor ke pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Mengajukan gugatan ke pengadilan. Konsumen bisa mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri atau pengadilan niaga jika mengalami kerugian besar. 6. Tips masyarakat sebagai konsumen cerdas. Teliti. Sebelum membeli, pastikan produk memiliki informasi yang jelas mengenai kualitas, keamanan, dan manfaatnya. Membaca label dan tanggal kedaluarsa. Hal ini penting terutama untuk produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Simpan bukti pembelian. Struk atau tanda terima bisa menjadi bukti jika terjadi masalah pada produk di kemudian hari. Lakukan komplain dengan sopan dan terstruktur. Jika menghadapi masalah, sampaikan keluhan dengan baik agar pelaku usaha merespons lebih cepat. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, diharapkan masyarakat bisa menjadi konsumen cerdas yang mengetahui hak dan kewajibannya. Peningkatan kesadaran ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produk yang mereka tawarkan dan turut serta menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan sehat.